Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu
أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وحزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد Disampaikan kepada para jamaah yang masih berada di perjalanan maupun di rumah untuk segera menuju ke Masjid Al-Marjan karena sholat Idul Fitri akan segera kita mulai. Kemudian kepada tim Prisma beserta tim Sunduk untuk mempersiapkan diri. Terima kasih. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله
أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita kesehatan dan ketetapan iman sehingga kita masih diperkenankan pada hari ini, pada pagi hari ini 1 Syawal 1443 Hijriah untuk berkumpul di Masjid Al-Marjan yang insya Allah akan melaksanakan salat Idul Fitri. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dengan perantara beliau kita dalam keimanan dan keislaman. Yang kami hormati kepada Bapak Imam dan Khatib Salat Idul Fitri 1443 Hijriah, para alim ulama, para tokoh masyarakat di lingkungan Masjid Al-Marjan, izinkanlah kami menyampaikan beberapa hal sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Yang pertama, kami sampaikan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, yang kedua adalah sambutan. Sambutan yang pertama adalah dari Ketua Panitia Ramadan. Berikut akan disampaikan sekaligus akan menyampaikan beberapa laporan. Kemudian yang kedua adalah sambutan dari Ketua DKM Masjid Al-Marjan. Kemudian acara selanjutnya adalah pelaksanaan salat Idul Fitri yang insya Allah akan dipimpin oleh Ustadz Abdul Aziz Ibrahim Al-Hafidz. Alhamdulillah sudah bersama kita. Kemudian selanjutnya adalah penyampaian khutbah oleh Ustadz Aceng Toha LC dengan tema tetap menjadi pribadi yang mengagumkan, dirindukan, dan bahagia di alam keabadian. Kemudian acara selanjutnya adalah pemberian cindera mata dari panitia kepada imam dan khatib. Kemudian beberapa hal yang kita sampaikan kepada para jamaah untuk tetap
menjaga protokol kesehatan, berwudu dari rumah, kemudian tetap memakai masker dan disarankan untuk membawa sajadah. Kemudian disampaikan kepada adik-adik atau anak-anak yang di bawah usia 12 tahun untuk di dalam pengawasan orang tuanya atau kerabatnya. Kemudian kami sampaikan insya Allah sholat id akan segera kita mulai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ketua Panitia Bapak Andika Lukman untuk memberikan sambutannya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah sholat Idul Fitri yang dirahmati Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik dan anak-anakku sekalian, saya mewakili panitia Ramadan 1443 Hijriah akan memberikan laporan kegiatan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, selama bulan Ramadan dari 1 Ramadan sampai hari ini, panitia telah memfasilitasi para jamaah sekalian untuk mengerjakan ibadah amaliyah Ramadan. Kita awali dengan tarhib Ramadan untuk anak-anak. Alhamdulillah diikuti oleh 60 anak berusia 5 sampai 12 tahun. Kemudian untuk takjil, iftar, buka puasa bersama, alhamdulillah selama bulan Ramadan kita bersama telah menyampaikan, menyajikan sebanyak 1.500 takjil dan 1.380 iftar. Berikutnya kami telah mengadakan lomba anak soleh khusus untuk anak-anak dan santunan kepada 269 anak yatim. Alhamdulillah telah kita bersama sampaikan ke saudara-saudara kita yang tinggal di sekitar Permata Depok Regensi. Berikutnya santunan kepada 371 hadimat yang ada di lingkungan PDR. Dan di 10 hari terakhir, alhamdulillah untuk Ramadan kali ini kita bisa mengikuti dan kita bisa mengikuti iktikaf bersama di Masjid Al-Marjan setelah sebelumnya tidak ada iktikaf ya, 2 tahun sebelumnya. Alhamdulillah selama iktikaf kita bersama-sama makan sahur bersama adik-adik, bersama anak-anak tercinta kita. Catatan kami selama kita iktikaf selama 10 hari terakhir ada pesertanya sebanyak 1.420 jamaah. Dan panitia Ramadan juga telah menyampaikan zakat dibuka mulai hari ke-18
zakat fitrah senilai uang sebanyak 50.500.000 rupiah, fidyah 5.906.000 rupiah, infak sodakoh 11.674 juta rupiah, zakat mal, alhamdulillah ini yang terbanyak, sebesar 73.391.000 rupiah, zakat profesi 3.700.000 rupiah, wakaf pembangunan masjid 9.405.000 rupiah, dan sejumlah beras 906,5 kg. Laporan kas kegiatan Ramadan, penerimaan sebesar 303.218.500 rupiah, dan total pengeluaran sebesar 261.157.600 rupiah. Posisi kas ini kita hitung sampai dengan hari kemarin ya, tidak termasuk dengan infak Idul Fitri. Kami dari panitia mengucapkan terima kasih kepada para jamaah sekalian, jazakumullah khairan katsir atas partisipasinya, atas supportnya yang diberikan untuk agenda kegiatan Amaliyah Ramadan pada tahun ini. Alhamdulillah kita bisa bersama-sama kembali meramaikan masjid. Semoga amal jamaah sekalian dibalas dan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesehatan, dengan berkah, dan dengan amal-amal lain yang terakhir, kami dari panitia mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada ikhtiar kami yang masih kurang, yang kurang maksimal, kurang optimal. Semoga ini bisa menjadi bahan evaluasi buat pelaksanaan kegiatan Ramadan tahun depan. Saya pribadi mengucapkan mohon maaf lahir batin, selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah kepada para jamaah sekalian yang setelah sholat Idul Fitri ini akan mudik. Mohon utamakan sholat dan keselamatan. Sampaikan salam kami semua buat orang tua dan handai tolan. Semoga sekembalinya dari kampung halaman kita bisa berkumpul bersama, sholat berjamaah kembali di Masjid Al-Marjan. Demikian informasi dari kami. Terima kasih kepada para jamaah sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi wa na. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati, kita cintai karena Allah, Ketua Pengurus Lingkungan, Ketua RW, Ketua RT dan timnya, pengurus masjid, sesepuh, tokoh masyarakat, para alim ulama, jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, terkhusus guru kita Ustadz Aceng Toha dan imam kita Ustadz Abdul Aziz. Dalam kesempatan yang berbaik ini saya ingin menyampaikan 3 hal. Yang pertama, atas nama pribadi, keluarga, mewakili pengurus masjid, saya sampaikan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum kullu am wa antum bi khair. Semoga Allah menerima amal ibadah puasa kita insyaallah. Dan kita doakan mudah-mudahan saudara kita yang pulang kampung ya di pagi ini atau kemarin
bisa dikembalikan dengan selamat, dengan izin Allah berkumpul bersama kita di lingkungan kita lagi. Apalagi panitia, saya kira warga PDR yang pulang kampung tenang ya, semua sudah di booster, yaitu booster iman dengan ibadah Ramadan. Ya, saya sampaikan ke teman-teman bahwa koper kain itu mudah terapung, koper mainan mudah berkarat. Booster vaksin itu nyaman kita pulang kampung, tapi booster iman kita nyaman pulang ke akhirat. Jadi saya 3 tahun memimpin PPH itu cuma menghasilkan 3 pantun, 6 pantun ya, hafalin satu-satu ya. Yang kedua, bapak-bapak ibu-ibu jamaah Al-Marjan yang dimuliakan Allah, insya Allah tahun ini adalah tahun pelunasan pembebasan wakaf tanah. Dan biidznillah dengan izin Allah, dengan dukungan bapak-bapak ibu-ibu doa semuanya, insya Allah kita bisa melunasinya di tahun ini. Tapi ini gelombang pertama. Jadi bapak-bapak ibu-ibu, saya bagi 3 gelombang. Pertama, gelombang pertama pembebasan lahan perapihan dokumen surat, dan ini insya Allah selesai di tahun ini. Gelombang kedua, kita akan coba munculkan gambar fungsinya, RAB-nya. Dan gelombang ketiga nanti baru pemanfaatan. Jadi saya sampaikan wakaf tanah ada 3 gelombang. Gelombang pertama pembebasan lahan, dokumen surat. Gelombang kedua nanti mungkin bangunan, pemanfaatan. Dan gelombang ketiga nanti baru pemungsiannya. Dan bapak-bapak, tidak bisa dibedakan mana yang lebih penting. Membebaskan tanah penting, membangun bangunan juga penting, legalitas surat juga penting. Jadi saya sampaikan wakaf tanah belum selesai, baru tahap gelombang pertama. Oleh karena itu saya sampaikan ke bapak-bapak ibu-ibu, kalau yang sempat tertunda tidak ikuti gelombang pertama, masih ada gelombang kedua. Oleh karena itu mudah-mudahan nanti kita lebih produktif lagi, masjid kita lebih banyak kemanfaatannya. Bahkan saya bercita-cita nanti Masjid Al-Marjan punya wakaf produktif, Pak. Jadi kita bisa memberikan manfaat yang lebih besar lagi kepada jamaah kita. Karena Bapak yakin, ibu-ibu yakin bahwa dakwah kebaikan itu saya kira harus sesuai dengan solusinya. Saya sering bilang orang lapar tidak cocok dibawa ke masjid, lebih cocok dibawa ke pondok baru. Setuju ya Pak ya? Orang lapar lebih cocok jangan dikasih tausiah, tapi lebih cocok dikasih tau isi. Karena cinta itu Pak, kalau perut sudah kenyang bisa hadir. Saya sampaikan ke ibu-ibu, ke bapak-bapak, cinta itu tidak selamanya turun dari mata ke hati. Kadang-kadang naik dari perut ke hati kita. Oleh karena itu saya sampaikan ke bapak-bapak, para muwakif, para musinin, bapak-bapak bukan sedang bertransaksi dengan panitia, tapi bapak-bapak sedang menitipkan bertransaksi dengan Allah. Dan insya Allah setiap rupiah yang bapak infakkan, yang bapak wakafkan akan diganti lebih banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yang ketiga saya sampaikan, saya mengajak kepada bapak-bapak khususnya, ya, dari hati yang paling dalam, dari cinta yang penuh dengan ketulusan, mumpung kita ke Al-Marjan masih pakai kendaraan, sebelum suatu saat kita dibawa pakai ambulan, sebelum ke Al-Marjan kita datang dengan kaki sendiri, sebelum suatu saat kita akan ditandu oleh tetangga sendiri, sebelum kita ke Al-Marjan masih sempat memakai koko bersulam, suatu saat kita ke Al-Marjan memakai dibungkus kain kapan. Saya sampaikan dengan penuh cinta Pak, mumpung Allah memberikan kesehatan, panjang umur, mari kita makmurkan Masjid Al-Marjan. Sebuah kebahagiaan bagi saya kalau pantun yang saya ini bisa kita wujudkan. Alangkah lezat kuah di wajan, dipandu dengan banyaknya sereh. Alangkah nikmat kita bisa beribadah di Al-Marjan bila sholat fardu kita sebanyak sholat taraweh. Udah pantunnya Pak. Jadi saya setiap tahun naik di sini cuma menghasilkan 2 pantun ya. Jadi ada hafalin nanti 3 tahun 6 pantun berarti ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, saya sampaikan jazakallahu khairan jazaa pada semua jamaah ya, wabil khusus pada panitia ya. Saya sampaikan bercanda kemarin di awal Ramadan, tahun lalu panitia oleh-oleh kenang-kenangannya buat masjid, beliin laptop, beliin jaket buat Prisma. Saya minta tahun ini, saya bercanda sebetulnya, saya sampaikan, saya nggak muluk-muluk minta ke panitia bebasin lahan wakaf, dan terjadi di tahun ini insya Allah ada pelunasan.
Dan Bapak-bapak, saya sampaikan sebagai penutup, semua ini bisa terwujud karena atas kerjasama kita semua pihak, wabil khusus Bapak pengurus lingkungan, Bapak RT, Bapak RW ya, yang saya kira ini sudah periode terakhir kata Pak RW, dan mudah-mudahan ini menjadi kenang-kenangan terbaik kita. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu, nanti mohon diizinkan, terutama ibu-ibu, kalau suatu saat suaminya di Mei Juni ini terpilih menjadi ketua RT, ketua RW, saya tanya ibu-ibu yang tidak setuju suaminya ketua RT, ngacung bu? Ternyata nggak ada. Dan saya jamin nanti kalau ada warga yang beralasan ibu-ibunya tidak mengizinkan, tidak sesuai survei kita di pagi ini. Jadi tenang-tenang Pak RT ya, Pak RW. Demikian ya, kurang lebih mohon maaf. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita bertetangga di PDR, di jamaah masjid, di lingkungan sini. Mudah-mudahan saya selalu berharap ya, demi Allah Pak, demi Allah, hidup kita itu mau ngapain lagi? Cita-cita cuma satu, kalau Allah takdirkan kita bertetangga di dunia, mudah-mudahan Allah pertemukan kita nanti dengan izinnya di surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu-ibu dimohon untuk berdiri, diluruskan, dirapatkan barisannya. Bagi yang membawa alat komunikasi harap dinonaktifkan nada deringnya. Dan kemudian dimohon untuk tidak menyamai gerakan imam, terlebih mendahului gerakan imam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima salat kita bersama. Istaqimu wa'tadilu, mohon diluruskan dan dirapatkan barisan salatnya. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa والذي قدر فهدى
والذي أخرج المرعى فاجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية
ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارك مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadza nabil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun.
Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da an a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqullah wa sallu khamsakum wa sumu syahrakum wa addu zakata amwalikum wa ati'u umara'akum tadkhulu jannata rabbikum. Aidin wal aidat, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kita awali dengan memanjatkan puji dan syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala. Tengok ke dalam diri kita semua. Kita sudah berapa usia kita? Entah berapa butir beras yang kita makan atau berapa kilo beras yang sudah kita makan. Entah berapa banyak uang yang sudah kita manfaatkan. Entah berapa meter kubik udara yang kita hirup. Semuanya kita tidak pernah terbayang oleh kita untuk menciptakan ataupun mempersiapkan udara yang kita hirup dan segala macam itu semua pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kita syukuri lewat hati kita, akui semua itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan alhamdulillah sebagai bentuk ucapan zikir sekaligus bersyukur kepada Allah, tapi insya Allah kita menjadi hamba yang bersyukur dengan melaksanakan ibadah kepada Allah, karena tujuan awal kita diciptakan oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Masyaallah muslimin jazakumullah, kembali kita sampaikan salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada qudwah sana kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tema yang saya akan sampaikan sesuai dengan yang disampaikan oleh tadi panitia tentang menjadi pribadi atau tetap menjadi pribadi yang mengagumkan, dirindukan dan kita bahagia di alam keabadian. Ini muncul ide ini di pertengahan bulan Ramadan, mengingat setelah saya coba-coba kembali mereview hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada satu kejadian beliau minta kepada para sahabat, tolong mintakan sebuah bejana atau kirbah namanya atau shanun. Kemudian karena Nabi nanya, ada air enggak? Gitu kan. Kata para sahabat, enggak ada Rasulullah SAW. Bayangkan di zaman beliau di tengah-tengah wilayah yang padang pasir, jarang mata air, kemudian kadang-kadang air pun langka. Kata Nabi, minta shanun tadi, kirbah, tempat bejana, tempat air. Kemudian beliau masukkan tangannya, dan ketika diangkat, di sela-sela tangan beliau mengucur air. Masing-masing yang minum dan kebutuhan air tersebut terpenuhi. Setelah itu beliau mengatakan, ayuhan nas, wahai sekalian manusia, man a'jabun nasi imanan. Manusia mana yang paling mengagumkan imannya? Para sahabat menjawab, malaikat ya Rasulullah. Kata Rasulullah, mana mungkin malaikat nggak beriman, perintah Allah datang kepada mereka langsung. Terus kalau gitu para nabi dan Rasul, kata Rasulullah SAW, masa iya para nabi dan Rasul tidak beriman kepada Allah? Bukankah wahyu turun kepada mereka? Kalau gitu kami para sahabat, kata Nabi SAW, masa iya kalian tidak beriman kepadaku? Bukankah mujizat ada di hadapanmu hari ini kelihatan? Terus siapa? Kaum ataupun kelompok yang nanti datang setelahku, ajabun nasi imanan, orang-orang yang paling mengagumkan imannya adalah qaumun yujajiuna min ba'di, mereka yang datang setelah aku. Berarti siapa tuh? Generasi setelah beliau meninggal dunia. Kalau para sahabat masih mending karena memang ketemu dengan Rasulullah SAW, dari mulai generasi tabi'in sampai kepada kita semua hari ini adalah iman yang sangat mengagumkan, karena tidak pernah bertemu dengan Nabi, tapi kita beriman kepada beliau. Maka itulah saya katakan dan kita sampaikan dalam khutbah ini, mari kita pertahankan kita sebagai atau iman kita yang sangat mengagumkan tersebut. Lebih mengagumkan daripada malaikat, lebih mengagumkan daripada para nabi, bahkan lebih mengagumkan pula daripada para sahabat. Namun tak lupa pula bahwa estafeta perjuangan dakwah dan risalah ini alhamdulillah tidak putus sampai kepada kita.
Untuk itulah kita ucapkan terima kasih kepada orang tua kita, mungkin yang pas atau yang ditakdirkan orang tuanya muslim, berketurunan ke atasnya muslim. Begitu pula bagi orang-orang yang mungkin orang tuanya bukan muslim tapi mendapatkan hidayah dari guru, dari teman dan segala macam, berterima kasihlah kepada pembuka hidayah tersebut. Begitu pula kita punya guru, dan tak lupa kita pun punya lingkungan. Untuk itulah saya apresiasi kegiatan yang dilakukan oleh panitia Ramadan pada tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya, bahwa tidak pernah melupakan perhatian panitia kepada anak-anak. Berarti kita adalah produk orang terdahulu, maka kita pun harus dalam benak kita harus memproduk anak-anak kita minimal seperti kita, tetap beriman kepada Allah, tetap beriman kepada Rasulullah SAW dan rukun iman semuanya, tapi tentu maksimal lebih dari itu. Kalau kita mungkin baru mengenal Quran, indahnya kalau nanti apa yang diprogramkan tadi untuk membebaskan tanah, kemudian programnya ke depan diantaranya adalah tahfidz Quran di lembaga yang kita bangun, insya Allah bahwa akan tumbuh keberkahan di negeri ini. Walaupun ingat bahwa ada upaya untuk menutup perizinan tentang tahfidz Quran, saya katakan bodoh amat karena Quran tidak perlu izin dari pemerintah. PAUD-ku ditutup izinnya, kemudian lembaga tahfidz tidak akan lagi turunkan izinnya. Saya katakan bodoh amat karena Allah yang punya kekuasaan semuanya, insya Allah. Yang kedua, di samping iman yang mengagumkan, pertahankan pula sifat yang mengagumkan. Apa itu? 2 sifat dasar bagi kaum mukminin, sampai Nabi mengatakan ajaban li amri mukmin, sungguh mengagumkan urusan orang mukmin. Inna amrahu kullahu khair, urusannya semuanya baik baginya. Idza masatu sarau, kalau menimpa datang kepadanya kesenangan, kebahagiaan, kesuksesan, syakara, dia bersyukur. Wa idza masatu dharra, dan ketika menimpa datang kepadanya kesengsaraan, musibah, sakit dan sebangsanya, sabara, dia bersabar. 2 sifat ini pun ternyata sangat mengagumkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pertama, iman kita sangat mengagumkan, pertahankan itu terus. Kedua, sifat kita, miliki sifat akhlak kita, pertama syukur dan kedua sabar. Berikutnya kita juga perlu menyadari bahwa sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa akan selalu dirindukan. Dirindukan oleh siapa? Mungkin di sini beberapa keterangan dari Nabi SAW adalah tidak berlebihan kalau kita katakan orang-orang yang beriman itu sangat dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa taala, bahkan oleh Allah itu sendiri. Karena nanti ketika di akhirat, terutama orang-orang yang telah merasakan nikmatnya iman, di antaranya sifat orang yang mencintai saudaranya tidak dia cintai kecuali karena Allah. Jadi al-mahabbah fillah. Nanti Allah akan berkata, ainal mutahabuna fi jalali, mana yang saling berkasih sayang bercinta karena kemuliaanku. Udhilluhum, aku akan melindungi mereka fi dhilli, pada lindunganku, yauma la dhilla illa dhilli, yang dimana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, orang yang bersahabat, berteman karena Allah, dirindukan sama Allah, bahkan nanti akan dipanggil sama Allah, mana yang senantiasa bersahabat, berteman karena aku. Tapi jangan salah pula, datangnya bulan Ramadan, Nabi bercerita bahwa setiap datang bulan Ramadan, ini hadisnya cukup panjang, tapi mungkin karena waktu kita ada beberapa kepentingan, nggak bijak kalau terlalu lama, bahwa kata Allah kepada surga, tazayyani wasta'iddi li ibadi, wahai surga, berhiaslah engkau dan siap-siap untuk kedatangan hambaku. Di hadis lain, karena hambaku sebentar lagi akan datang. Emang berapa lama kita hidup di dunia? Bandingkan kalau di akhirat 1 hari sama dengan 1000 tahun. Sekarang usianya 70 tahun, 80 tahun, katanya sebanding dengan sejam setengah doang. Terus apa yang kita harapkan kalau tidak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Terus apa yang kita harapkan kalau tidak iman kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena itu suatu penyesalan yang luar biasa. Orang baik saja menyesal, apalagi orang-orang yang tidak baik. Maka dalam situasi yang luar biasa, kita di bulan Ramadan digembleng atau mungkin bentuk ujian, ibarat seseorang mau mendapatkan gelar kesarjanaan, diuji dulu beberapa mata kuliah sampai dikatakan lulus. Tibalah datang wisuda, hari wisuda. Jadi kita sedang di wisuda. Makanya diizinkan oleh syariat kita berbahagia, bersenang-senang, pakai pakaian yang paling bagus ataupun yang baru, nggak masalah kalau ada rezekinya. Bahkan disyariatkan pula ada zakat fitrah yang fungsinya 2.
tuhratan lisaim, membersihkan orang yang berpuasa mungkin pernah ngomong yang tidak baik, ngomong yang tidak pas untuk dibicarakan bagi yang sedang berpuasa. Yang kedua, tu'matan lil masakin, memberikan makan kepada orang miskin. Makanya kata Nabi, ugnuhum fi hadzal yaum, berikan kecukupan orang fakir miskin pada hari ini. Jangan sampai minta-minta. Tadi saya mau lewat ke sini di pintu rel kereta api sebelah sana di Depok Lama di Jalan Dewi Sartika, masih kok ada anak yang bercat silver itu kemudian minta-minta di tengah-tengah rel kereta. Ya Allah ya Rabbana, ini gimana? Ya kan seharusnya itu tidak ada. Anda harus berbahagia hari ini, pakai baju yang layak, pakai makan makanan yang enak, karena begitulah fungsi Idul Fitri dengan zakat fitrahnya. Nah, jadi kita ingin menjadi hamba yang dirindukan oleh surga. Semuanya tentunya, yang laki yang perempuan. Tapi ada khusus bagi kaum para laki-laki yang sebagai suami. Nabi bercerita, la tu'di imra'atun zaujaha, tidaklah seorang istri menyakiti suaminya, illa qalat zaujatuhu minal hurin, melainkan istrinya dari bidadari surga berkata, la tu'dhihi qatalakillah, jangan kau sakiti suami itu, semoga Allah binasakan Anda. Kepada para istri yang menyakiti suaminya. Fa innahu indaki dakhilun, sesungguhnya suami itu di sisimu sekedar mampir. Yusiku ayyatani ilaina, sebentar lagi suami itu akan datang kepada kami. Siapa? Suami yang soleh, suami yang ibadah kepada Allah, suami yang baik kepada keluarganya. Jangan disakiti. Tapi jangan merasa disepelekan ataupun mungkin ada diskriminatif kepada kaum ibu. Karena ternyata Nabi pun memberitakan kabar gembira buat kaum ibu dan para istri. Beliau mengatakan, idza salatil mar'atu khamsaha, kalau seorang istri itu salat yang 5 waktu, wa saumat syahroha, dan saum pada bulannya, wa ata'at ba'laha, dan taat kepada suaminya, wa hafidhat farjaha, dan menjaga kemaluan ataupun kehormatannya, kemudian dipersilahkan fatadkhulil jannah, hendaklah dia masuk surga min aibabil jannati sa'at, dari pintu surga manapun yang dia inginkan. Jadi kaum orang-orang yang soleh, yang laki-laki soleha, yang perempuan suami atau istri ataupun siapapun yang tergolong soleh dan solihah ahli ibadah, maka dipersilahkan masuk surga. Yang laki dirindukan oleh bidadari surga. Tapi insya Allah kaum ibu tidak perlu cemburu, karena di surga itu tidak ada rasa cemburu insya Allah. Berikutnya kita ingin berada pada alam keabadian atau bahagia di alam keabadian. Nabi SAW mengatakan dalam hadis tadi, orang-orang yang datang setelah aku, dan dikatakan tuba liman amanabi, berbahagialah yang beriman kepadaku walam yaroni, tapi belum sempat melihat aku. Jadi bahagialah orang kita beriman kepada Nabi dan para Rasul, atau semua iman kepada rukun iman kita, tapi tak pernah melihat Nabi, tak pernah berjumpa dengan beliau, maka bahagialah orang itu. Beriman kepadaku tapi tidak pernah melihatku. Dan kata beliau, mereka atau kita semua ikhwani adalah saudara-saudaraku. Faulaika ikhwani wa antum ashabi. Mereka yang datang belakangan itu saudaraku, ikhwan. Dan kalian wahai para sahabat, ashabi, itu sahabatku, kata Nabi SAW. Kemudian Nabi membaca ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Bayangkan ikhwan, saudara. Kita bayangkan sekarang masuk ke rumah kita, keluarga besar kumpul, duduk di sofa-sofa. Nah, sepertilah kondisi kita dengan Nabi SAW. Rindu kita pada beliau ya, SAW. Allah Subhanahu Wa Taala juga menyebutkan dalam firman-Nya, innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang yang bertakwa itu ada di taman-taman di surga dan juga ada di uyun. Uyun jamak ainun, air mata. Mata air. Mata air itu luar biasa bahagianya kalau kita punya tanah, ada mata air, bikin empang segala macam, tidak perlu pakai pompa, tidak perlu bayar listrik. Indah luar biasa. Ini disampaikan pada masyarakat Arab yang gersang, pasti akan sangat menggiurkan. Tapi ingat, untuk orang Indonesia yang subur tanahnya, banyak airnya, tetap karena memang tercipta dari tanah dan air. Ketika pensiun kepikiran pengen bikin villa di puncak, ada sungai kecil atau air yang gemericik, ada pohon dan segala macam. Itu karakter manusia, apalagi kalau digambarkan kepada orang Arab yang hidupnya di tengah padang pasir. Terus, udkhuluha bisalam aminin, masuklah engkau atau kalian ke surga tersebut dengan selamat dan aman.
Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin, dan kami cabut dari dada mereka ghil. Ghil itu adalah kecemburuan, sirik, atau istilahnya apa? Bukan sirik, dengki, hasud sama yang lain. Ikhwanan ala sururim mutaqabilin, mereka menjadi saudara di atas sofa-sofa mereka saling berhadapan. La yamassuhum fihi nasabun walahum minha mukhrajin. Mereka tidak merasa lelah, tidak capek, bahkan mungkin tidak, kita tahu lah, tidak akan keluar apa BAB atau BAK. Kemana keluarnya? Jadi wangi-wangi dari tubuhnya. Apakah mungkin bagi Allah? Sangat mungkin bagi Allah. Kita pun selama 9 bulan dalam kandungan ibunda kita, atau mungkin kita hitung 5 bulan lah setelah kita ditiupkan ruh, kita makan, kita minum, kita mengkonsumsi nutrisi dalam tubuh ibunda kita, dan kita tidak pernah mengeluarkan buang air kecil ataupun buang air besar. Itu bagi Allah sangat mudah. Kalau di surga nanti para penghuni surga tidak perlu ada mobil tinja, ya kan? Kenapa? Nggak ada WC. Yang ada adalah wangi-wangian surga yang bisa tercium surga tersebut dari 70 km lebih. Udah kecium wanginya itu surga. Masyaallah muslimin jamaahullah. Makanya kita berharap bahwa kita akan mendapatkan sebuah kebahagiaan atau kebahagiaan di alam keabadian. Kata Allah Subhanahu wa taala di ayat Al-Baqarah yang sering kita baca, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Apa sabda Nabi? Aksaru ma yudkhilul jannah taqwallahi wa husnul khuluq. Yang paling banyak memasukkan orang-orang ke surga adalah takwa kepada Allah dan baik akhlak. Takwanya dengan ibadah, baik akhlaknya dengan kegiatan kita muamalah dengan tetangga kita. Kita punya tetangga banyak, maka bermuamalah dengan cara yang baik. Kemudian Allah siapkan pula ternyata wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ar wa iddatil muttaqin. Ternyata sudah ada surganya, sudah siapkan surganya. Bagi siapa? Bagi mereka-mereka yang selesai melaksanakan ibadah Ramadan di tahun ini, mendapatkan predikat takwa. Allah sudah katakan, segeralah Anda kepada ampunan Rabb Anda dan kepada surga, yang surga itu luasnya seluas langit dan bumi, diciptakan oleh Allah, disiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Terakhir saya sampaikan beberapa ayat agar kita jadikan sebuah renungan. Oleh Allah disebutkan innal muttaqina fi maqamin amin. Orang bertakwa ada pada makom, kedudukan yang aman. Fi jannati wa uyun, tadi sebutkan di surga-surga dan mata air. Yalbasuna min sundus wa istabrak mutaqabilin. Bayangkan baju sutra yang sekarang haram bagi bapak-bapak di surga siap untuk dipakai. Ya. Dan bisa duduk bersama berhadap-hadapan di tempat di sofa-sofa yang indah. Kadzalika, demikianlah wazawajnahum bihurin in, kami pasangkan dengan bidadari-bidadari surga, yad'una fiha bikulli fakihatin aminin. Kemudian mereka ataupun di surga itu mereka minta setiap buah-buahan terserah, dan disebut di ayat lain kutufu hadaniyah. Kita mungkin lihat di tukang benih, ya kan, kita lihat pohon mangga masih pendek berbuah, ada juga pohon nangka masih pendek berbuah, pohon durian masih pendek berbuah. Ternyata di surga itu kutufuha, metiknya tuh dekat, lagi duduk bisa metik, lagi terbaring juga bisa metik buah-buahan. Bayangkan itu surga, walaupun tidak pernah terbayang dalam benak kita. Berikutnya kata Allah, innal muttaqina fi jannati wa uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahum qabla dzalika muhsinin. Tuh yang dulunya kata Allah mereka pantas masuk surga, dan orang takwa tadi masuk surga pantas banget karena qabla dzalika muhsinin, sebelumnya mereka suka berbuat baik. Apa berbuat baiknya? Sesuai dengan aturan dan arahan dari syariat kita. Kemudian innal muttaqina fi jannati wa naim, orang bertakwa ada dalam surga dan dalam kenikmatan-kenikmatan. Fakihina bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum adzabal jahim. Mereka fakihin, makan buah-buahan dengan apa yang Allah berikan kepada mereka. Kemudian Allah jaga mereka di adab atau ancaman neraka jahim. Kulu wasrabu, makan dan minumlah. Hanian, penuh dengan hanian, rasa hasrat besar untuk memakannya. Bima kuntum ta'malun, itu semua akibat apa yang salah kalian kerjakan di muka bumi. Muttaqina ala sururi masfufah, mereka berada di sofa-sofa yang berbaris, bersop-sop. Wazawajnahum bihurin in, dan kami nikahkan mereka dengan bidadari-bidadari surga. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum, ini yang penting. Dan orang-orang yang beriman, jangan salah, kita punya tugas. Wattaba'athum dzurriyyatuhum, diikuti oleh keturunan mereka.
biimanin dengan iman alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami ikutkan kepada mereka anak cucu mereka, wa ma alatnahum min amalihim min syai, kami tidak pernah mengabaikan amal mereka sedikit pun, kullu mri'in bima kasabaruhin, masing-masing dengan apa yang dia lakukan itu tergadai. Artinya kita ini punya tugas untuk menebus usia kita, keberadaan kita di muka bumi ini, itu siapkan generasi berikutnya agar kita jangan masuk surga sendirian, kita masuk surga bersama-sama. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din adu, yang bersahabat berteman di muka bumi ini nanti di akhirat akan saling menjadi musuh. Ilal muttaqin, kecuali orang yang bertakwa. Yang ibadi, wahai hambaku, la khaufun alaikumul yauma wala antum tahzanun, wahai hambaku, hari ini tidak akan ada rasa takut, juga tidak akan bersedih. Siapa? Alladzina amanu bi ayatina wa kanu muslimin, yaitu mereka yang beriman kepada kami dan mereka senantiasa berserah diri kepada kami. Udkhulul jannah, masuklah kalian ke surga. Antum wa azwajukum, Anda dan pasangan Anda. Pasangan bisa teman Anda ataupun bisa bisa pasangan hidup Anda. Tuh barun dalam keadaan sukacita. Makanya suami istri bisa masuk surga bersama, diiringi oleh anak cucu dan seterusnya. Kemudian teman dengan teman bisa masuk bersama. Dan tadi kita disampaikan oleh, kalau tidak salah, ketua panitia Mas Lukman mengatakan kita bersama-sama di surga karena Allah, Nabi mengatakan bahwa yuhsyarul mar'u ma'a man ahabba ilaih. Seseorang akan dibangkitkan bersama yang dia cintai. Kemudian bahwa nanti yuhsyarul mar'u ala ma mata alaih. Seseorang akan dibangkitkan dalam kondisi sedang apa dia meninggal dunia. Mari kita ciptakan kondisi di mana saat kita menjelang ajal ataupun di saat kita sedang hidup seperti ini, karena ajal nggak tahu, tetap kita melaksanakan amal soleh. Dimanapun ajal tiba, kita tetap dalam keadaan baik, dan insya Allah kita akan dibangkitkan dalam keadaan baik tersebut, insya Allah. Baik Bapak Ibu dan saudara sekalian, itu mungkin bisa sampaikan dalam khutbah singkat pada pagi hari ini. Semoga kita selalu mendapatkan rahmat Allah, ya kan, kecintaan Allah, kecintaan Nabi, dan juga insya Allah kita akan bersama orang-orang yang kita cintai pula. Allah lebih sayang kepada kita daripada seorang ibu kepada anaknya, atau lebih sayang daripada orang tua kepada kita, karena Allah tetap masih menjaga sampai hari ini. Tapi ibu kita mungkin sudah tidak ada, sudah tidak mampu lagi menjaga kita, tapi Dat yang maha sayang Allah SWT masih menjaga kita. Jangan lupa, jangan lengah bahwa kita selalu dipantau oleh Allah dan selalu disayangi oleh Allah, dan semua kebutuhan kita insya Allah disuplai terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril muslimina muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah